Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang selalu memberikan rahmat, kesehatan, kekuatan pada kita semua untuk senantiasa berkarya bagi bangsa dan negara melalui profesi pendidik dan tenaga kependidikan demi kemajuan anak-anak bangsa. Izinkan saya menyampaikan sebuah karya buku yang saya beri judul Cerdas Fisika, Masalah dan Solusi Fisika berbasis HOTS, High Order Thinking Skill, atau keterampilan berpikir tingkat tinggi. Buku ini saya peruntukkan untuk siswa SMA kelas 10. Tentu nanti berikutnya siswa kelas 11 dan 12. Saya perlu sampaikan bahwa buku ini sebenarnya sudah saya susun sejak Januari 2020, masih dalam bentuk dokumen Word. Namun seiring dengan merebaknya wabah pandemi COVID-19 yang berakibat berubahnya kebijakan di dunia pendidikan, di mana siswa dan guru harus belajar dan mengajar dari rumah, maka saya terinspirasi untuk membuat sebuah buku digital untuk memudahkan anak didik belajar dari rumah. Alasan saya membuat buku digital, pertama karena mayoritas siswa yang ada di sekolah saya, mungkin juga di sekolah-sekolah yang lain terutama di perkotaan, sudah memiliki Android, sehingga mereka bisa mengakses buku melalui Android yang dimiliki. Buku yang dibaca siswa melalui Android itu biasa disebut dengan buku digital. Maka inilah salah satu bentuk buku digital yang saya rancang sendiri. Semoga bermanfaat bagi siswa kita. Mari saya jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi halaman cover, kemudian siswa tinggal lanjut ke halaman berikut. Jadi dengan menyentuh layar Android, secara otomatis lembaran per lembar akan terbuka di layar. Ini ada kata pengantar, tentu siswa bisa baca, bisa juga tidak, tapi lebih baik dibaca. Ini juga masih lanjutan, sudah halaman ketiga. Kemudian di sini halaman keempat. Di sini saya menyampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sulawesi Tenggara, Bapak Dr. Andes Asrulio M.Hum PhD, yang tentu memberikan dorongan, motivasi dan support kepada kami sebagai pelaksana di sekolah, pendidikan di sekolah, baik langsung maupun tidak langsung. Yang kedua kepada Bapak Profesor Dr. Ridwan Abdullah Sani
sebagai pembimbing penulisan buku best practice Kepala Sekolah Tingkat Nasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Kemudian selanjutnya kita akan melihat bab 1 dari buku ini, yaitu besaran dan satuan. Nanti siswa akan membaca seterusnya, sudah masuk halaman 5 lalu masuk halaman 6. Yang menarik pada buku ini karena saya menyelipkan gambar-gambar atau semacam infografis supaya siswa itu tidak jenuh mempelajari buku yang terlalu banyak kalimat-kalimat yang akan dibaca. Jadi ada variasi antara grafis atau gambar dengan kata-kata dalam buku. Nah, ini di halaman 7 ada gambar-gambar. Seterusnya halaman 8 masih ada gambar ini. Siswa akan melihatnya, itu akan lebih mendorong dia membaca. Kemudian halaman 9 ya, ini tentang keterkaitan fisika dengan ilmu pengetahuan lain. Ini masih halaman 10, masih ada gambar. Lalu halaman 11 tentang pengukuran, ini juga ada grafis tertentu, itu lebih menarik bagi anak membaca. Kemudian halaman 12 ini sudah bagian B, besaran, satuan, dan dimensi. Seterusnya kalau kita buka lembar demi lembar, ini kita akan dapatkan seperti ini. Nah, ini adalah tadi ada contoh soal yang diberikan dalam buku, kemudian ada pembahasannya. Seterusnya masih pembahasan. Nah, masuk ke bagian ketiga tentang dimensi. Tentu anak-anak tinggal membaca saja. Ini ada tabel-tabel, lalu contoh soal lagi dan pembahasan. Masih contoh soal dan pembahasan. Jadi masih selalu ikut ada gambar grafis. Ini lagi halaman 19. Jadi kemudian halaman 20 contoh soal dan pembahasan. Kemudian ini masih halaman 21 juga ada pembahasan. Lalu masuk pada bagian C atau alat ukur. Nanti dibaca selanjutnya oleh siswa, kemudian dibuka lembar per lembar seperti ini. Selanjutnya terus ya, ini sudah masuk ke halaman 26. Jadi buku ini membuat anak-anak itu lebih praktis. Guru juga demikian, tidak perlu membawa banyak buku, cukup menggunakan HP Android sudah bisa membaca buku yang disebut sebagai buku digital, buku elektronik. Ini terus masih sudah masuk halaman 31. Di buku ini juga saya menyertakan unjuk kerja siswa. Ya, berhubung ini pelajaran fisika, tentu harus ada unjuk kerja.
Berikutnya bagian D di halaman 35 ini sudah masuk besaran vektor. Dan ini saya menjelaskan sesederhana mungkin supaya anak bisa memahami tapi sekaligus juga tertantang. Ini ada gambar, kemudian ini juga ada gambar vektor dalam ruang. Selanjutnya ini juga masih halaman berikutnya, ini sudah masuk ke vektor satuan ini terus. Nah, ini masuk lagi ke contoh soal. Jadi contoh soal disertai gambar, kemudian ada pembahasan dan disertai juga gambar. Selanjutnya masih halaman ke-42, ini sudah masuk ke contoh-contoh soal dan pembahasannya. Nah, ini ada gambar ya, vektor dalam 3 dimensi. Nah, ini kemudian ini juga ini seperti ini. Gambar-gambar ini tentu memerlukan keterampilan tersendiri untuk digambar. Kemudian ini seterusnya halaman 46, halaman 47, selanjutnya ini 48. Jadi siswa akan membuka terus, dan ini masuk ke bab 2 tentang gerak 49. Sama seperti bab 1 ada prolog, lalu sini pertama gerak lurus beraturan GLB, ini ada tabel dan ada analisa, lalu ini ada sebuah gambaran atau simulasi lah ya, perbedaan antara kecepatan dan jarak dan kelajuan. Ini ada contoh soal, pembahasan, lalu masih lanjut contoh soal, pembahasan, seterusnya. Ini nanti siswa akan baca semuanya. Nah, ini semua ya. Jadi ini sudah halaman ke 59 ya, masuk 60. Nah, kemudian ini adalah soal-soal latihan. Ini soalnya bervariasi, jadi ada pilihan ganda, ada uraian, kan ada benar salah. Mengapa demikian? Karena menghindari kejenuhan anak, apalagi belajar dari rumah, tentu banyak hal-hal yang bisa menyebabkan mereka mentalnya terganggu. Dan seterusnya ini. Nah, ini soal nomor 1. Di sini saya coba jelaskan bahwa tipe soal nomor 1 ini tidak dapat digolongkan sebagai soal hoax, karena pertama tidak mengukur kemampuan dan keterampilan berpikir tingkat tinggi ya. Yang kedua, tidak memuat stimulus atau rangsangan. Yang ketiga, sudah sering atau rutin digunakan dalam penilaian. Yang keempat, sudah sering atau rutin. Yang keempat, level kognitifnya hanya berupa pemahaman C1 dan C2. Karena itu
soal nomor 1 ini tidak bisa digolongkan sebagai soal HOTS atau soal yang menuntut berpikir tingkat tinggi. Nah, kita lihat soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 ya. Soal nomor 2 ini nanti kalau dikerjakan siswa, di sini sudah ada juga solusinya. Seperti ini solusinya ya. Nah, solusinya. Nah, ini soal nomor 2. Jadi di sini dijelaskan tipe soal nomor 2 ini dapat digolongkan sebagai soal HOTS karena mengukur kemampuan dan keterampilan berpikir anak ya, berpikir tingkat tinggi, yaitu memecahkan masalah, problem solve, transfer pengetahuan dan keterampilan ke situasi nyata. Jadi bisa mendapat pengalaman baru. Kemudian dia berpikir kritis, critical thinking. Juga mengukur keterampilan mengumpulkan informasi atau fenomena dalam bagian yang penting serta menentukan ya, keterkaitan antar komponen, menggambarkan masalah nyata dalam kehidupan atau kontekstual. Level kognitifnya itu berada pada C4, penalaran dan menganalisis. Lalu soal berikutnya ini juga termasuk soal HOTS karena itu tadi menuntut anak untuk berpikir kritis. Lalu nomor 4 juga masih soal HOTS. Kemudian nomor 5 seterusnya soal HOTS, seterusnya, dan ini seterusnya. Lanjut, nah ini semuanya soal-soalnya. Jadi soal-soalnya HOTS atau soal berpikir tingkat tinggi, seterusnya, dan akhirnya kita akan, nah ini soalnya ada gambar, seterusnya. Jadi ini ya sampai halaman 75. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga buku ini bisa bermanfaat untuk pengembangan pendidikan dan anak-anak bangsa. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.